Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Bung ZK Show bersama Uda Zulkarnain Kadir dan Eka Saputra. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton Bung ZK Show dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini masih sawalan ya? Masih sawalan. Jadi kita ngucapin deh. Kami maaf lahir batin ya. Kami segenap kru Bung ZK Show mengucapkan selamat Idul Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Di mana kita nih sekarang nih? Oh iya. Kayaknya nuansa kita saat ini berbeda. Rubah suasana. Rubah suasana setelah lebaran kita berubah suasana. Kita agak naik sedikit lantainya. Saat ini kami lagi berada di khas Pekanbaru Hotel. Di mana tuh tempatnya itu? Tepatnya di Jalan Sudirman, pas di depan rumah sakit Tabrani depannya ya. Samping ini ya? Samping apa? Samping kantor Kejaksaan ya? Kejari. Kantor Kejari. Nyaman ya hotelnya? Cukup nyaman. Enak ya, dingin gitu ya. Ini aja di bawah AC ini. Banyak menu makanannya nih, ada Melayu Food Delight. Jadi kita udah 2 minggu nggak podcast ya? Oh iya, kita ternyata terakhir 2 minggu. Banyak yang seru ya? Iya. Banyak luar biasa sekali hot kejadian-kejadian trading yang ada di Provinsi Riau pada Provinsi saat Riau, ini. ya. Ada 14 yang akan kita ulas. 14 topik yang akan kita bahas ya. Singkat-singkat aja deh. Yang pertama, apa tuh Om Zika? Nih masalah karhutlah di Dumai. Karhutlah di Dumai, ya. Jadi, saya kemarin pergi tuh. Oh ya, ikut rombongan Pak Gubernur ya? Ikut sholatnya, sholat apa namanya? Sholat istisqoh. Sholat nih. Aduh, ya. Jadi accident. Sholat ya kemarin ya. Bukan, ya. Saya heran juga, ya kan? Kok masih terjadi karhutlah juga? Padahal kita sudah siaga, ya kan, siaga karhutlah. Ya. Berarti kan kita sudah harus menjaga, kan? Betul. Sudah lama gitu ya. Apalagi BMKG juga warning bahwasanya Riau ini lagi keadaan cuaca yang sangat-sangat panas. Bukan untuk Riau aja, Asia Pak. Oh, Asia sekarang iya. Sekarang ya. Bahkan di apa Sri Lanka di mana tuh katanya terasa sampai ini 40 derajat. Jalan apa ini? Jalan apa? Jalan aspal itu melegak ya. Saking panasnya. Bahkan di baru-baru ini mobil meledak 4 biji tuh gara-gara panas. Nah, gara-gara panas kan. Gara-gara panas. Makanya enggak, yang kita herankan ya kita awal-awal mau masuk apa? Masuk musim kemarau. Kita kan udah bikin siaga. Siaga itu kan berarti sudah dijaga lah ya. Harusnya. Kan? Harusnya kan? Harusnya. Ini masih juga terjadi kebakarannya kan? Aduh. Sampai menimbulkan asap dia. Menimbulkan asap dan ya itu di Dumai ya, di Dumai di perbatasan Bengkalis. Perbatasan dan Bengkalis. Tadi saya baca Pelintung ya. Tadi saya baca juga di media cakaplah.com ada beberapa titik juga sekarang ya lagi. Beberapa titik. Lebih kurang itu waktu kami pantau bersama di sana dengan Pak Gubernur itu hampir ratusan hektar ya. Bush yang terbakar. Enggak, maksud kita begini Om Eka. Hutan kita ini luas. Betul. Ada 9 juta hektar ya kalau nggak salah. 4 jutanya itu lahan sawit. Iya. Nah, ini kalau nggak dijaga ini memang. Nah, apalagi ini musim panas katanya tahun ini ada apa itu katanya? Banyak panas hari tahun-tahun ini nih, panas politik. Panas OPD gitu. Panas juga ya kan. Iyalah, mudah-mudahan jangan ada karhutlah kayak gitu lagi. Iya, jangan sampai. Itu memang gubernur kemarin sudah mengingatkan jangan sampai kebakarannya hilang tiba-tiba tumbuh sawit itu. Tapi kejadian biasanya begitu. Biasanya begitu. Dengan cara murah gitu kan. Iya, biasanya begitu. Jangan ada lagi bakar-bakar, tolong semuanya disiagakan, baik pun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian Pak Gub kemarin ke Jakarta juga meminta bantuan tambahan helikopter. Itu tiap tahun itu Pak. Mereka baru satu kirim ya. Iya, tiap tahun itu ya. Kalau publik menilainya udah macam proyek pula. Pokoknya tiap tahun ada helikopter, ada nyemai garam ya kan, itu aja lah. Oh nggak tuntas-tuntas. Kalau model TMC itu memang sudah dilaksanakan. Cuman ya namanya angin itu berubah ya, mana yang disebar, mana yang kena hujan kan berbeda. Itu faktor angin lagi. Enggak, orang kan bertanya ya buat apa di cepat-cepat siaga, ternyata terbakar juga.
Siaga itu kan berarti kita sudah menjaga. Betul. Ya kan, sudah antisipasi. Betul. Tapi kok bisa terbakar juga gitu. Ngapain ada siaga? Yang lucunya kemarin waktu saya dengar di Dumai itu, Kapolrestanya ngomong bahwasanya ada 8 laporan nih masyarakat dari perusahaan PTA lah gitu ya. Kebakaran ini terjadi karena ada petir yang menyambar. Oh, iya. Nggak, bisa. Ya, bisa. Tapi siang bolong, Pak. Nggak, bisa jadi. Ya, itu sekarang lagi diteliti. Bukan, kita juga pernah dulu. Kita nggak nyangka juga, rupanya saking panasnya. Itu gunboat itu bisa terbakar sendiri, betul. Iya. Betul. Dan perasaan dulu nggak mungkin, tapi secara keilmuan masuk ya. Ya, kita sangka ada orang buang puntung rokok, enggak, saking panasnya lahan kering itu bisa kebakar dia, Pak. Karena di bawahnya itu sendiri gambut itu dia kalau titik api itu ya di bawah tuh nggak nampak memang. Titik panas baru ada yang di bawah. Itu yang membuat api itu berjalan terus hingga meluas dari yang beberapa hektar hingga jadi ratusan hektar. Jadi diukur kemarin itu kadang-kadang nggak kelihatan. Asapnya keluar padahal di bawahnya bara itu. Iya. Waduh, ya dah. Kita ngarapin dah sama semua aparat dan teman-teman tim perjuangan yang untuk apa nih ya, jangan ada karhutla lagi lah kayak gitu ya kan. Siaga ya siaga bener gitu, dijaga bener lah daerah-daerahnya. Dan saya yakin Pak, daerah-daerah yang biasa terbakar itu juga tempatnya tuh. Nggak berpindah dia tuh. Ya Dumai di mana. Itu pernah terjadi memang 2016 yang lalu tempat itu. Ya kan. Iya, lagi-lagi. Dan umumnya di lahan gambut. Sudah tuh replanting ya kan. Betul. Sudah tuh di tanah di tanah hutan lindung ya kan. Nah, di pinggirnya hutan lindung, dalamnya. Kalau misalnya tanah itu resmi dapatnya perusahaan punya nggak mungkin. Ya, tapi kemarin saya dengar HPH-nya tak jelas itu. Kan iya, benar. Tapi umumnya begitu. Iya. Terus yang terbakar itu adalah punya perorangan. Tapi kita mungkin dikoordinir kan? Tahu itu. Kita aja nggak tahu yang bakar perorangan yang punya siapa. Di bawah koperasi itulah. Baiklah. Ya kita lanjut lah. Tadi pagi saya baca betul. Tadi pagi apa tadi subuh ya. Saya baca, wah terkejut juga. Wah sudah ada kepastian hukum masalah bansos. SP3 ya? SP3. Bansos ya. Iya. Yang udah lama kita tunggu ya, selama 3 tahun gitu ya. 3 tahun. Jadi sudah berganti ke Jati juga gitu ya. Cuman saya membaca beritanya itu terkejut juga saya. Jadi di situ ada pelanggaran hukum. Ada kerugian negara, tapi karena tidak ada niat. Gitu. Iya. Jadi mainstream ada. Iya. Jadi ada pelanggaran hukum. Ada perbuatan melawan hukum lah. Perbuatan melawan hukum ya. Yang kedua ada kerugian negara. Tapi karena tidak ada niat. Jadi tidak ada yang TSK. Baiklah. Tidak ada yang TSK ya. Tidak ada yang TSK. Iya. Sendiri sebagai pengacara. Enggak, yang jadi pertanyaan sama saya. Bisa begitu ya? Bukan bisa begitu. Ya bisa saja. Bisa aja. Ya bisa. Secara hukum masuk. Masuk. Ya, cuman setelah diperiksa kok tidak ada niat. Waktu sebelum diperiksa, bukan kenapa salah sasaran bansos itu disebarkan, enggak ditarik gitu loh. Iya. Nah, sudah diperiksa baru dibilang tak ada niat. Iya kan? Ya harusnya. Kalau orang awam ya, harusnya begitu nampak salah, ya kan? Wah ini salah. Tidak tepat sasaran, merugikan uang negara, tarik lagi dong. Tarik lagi ya. Tarik minta kepada masyarakat, salah ternyata kalian orang mampu, nggak bisa lah kasih, ya kan? Karena diperiksa, baru dia ngaku itu salah, tapi tidak punya niat. Tidak punya niat. Itu kena salah sasaran aja. Jadi niat korupsi itu tidak ada. Niat ada. Tidak ada. Tapi perbuatan melawan hukumnya ada. Tapi negara rugi. Aneh kan? Mantap kan? Luar biasa. Tapi sudahlah, kita positif aja lah, ya kan? Kita SP3 juga akhirnya ya. Yang paling penting tuh Pak, bukan apa? Ada kepastian hukum. Sudah 3 kajati loh. Tapi tapi kemarin waktu itu ada tersangkanya enggak sih? Enggak ada. Kalau udah SP3 tutup habis, ya kan? Selesai. Ya. Cuman begitu lamanya. 3 tahun lebih. 3 kajati baru bisa terbongkar. Kita nggak tahu nanti kalau tahun politik kan.
Iya, sebenarnya kalau hukum tuh Pak bisa dibuka lagi kalau ada Oh, bukti iya, baru. jelas. Kalau ada bukti baru ya, Iya, ada jelas. masyarakat melaporkan, Oh, oh, iya, ini iya, ada iya. loh bukti baru ya kan. Oh, banyak sekarang. Termasuk dulu juga ribut juga masalah dana hibah di SIA. Ternyata setelah dilidik gini-gini Iya, tidak ada masalah. tidak Ya syukurlah. Iya. Yang jelas SIA sekarang sudah aman lah ya kan. Ya mudah-mudahan sampai aman semuanya. Ya. Aman Jangan sampai ada semua. lagi nanti ada Ya. teman baru lagi. Oke, sudah tuh kapal tenggelam di SIA, ini apa Di Indragiri Hilir. di Indragiri Hilir. Ya, kita turut prihatin ya. Prihatin lah kita. Kira-kira enggak kok bisa gitu ya? Itu Apa tidak ada pengawasan selama ini? Ada Betul. dinas apa? Dinas kelautan. Dinas Dinas apa Kelautan. namanya? Enggak, itu di bawah Dinas Perhubungan ya. Dinas Perhubungan. Betul. Wah, Menteri Perhubungan. iya, Karena iya. memang Pak Nyoman sebagai Kepala Basarnas juga mengatakan kemarin kepada saya dari 70 penumpang itu Enggak, itu karena cuaca. oh enggak, alam atau apa? dia Enggak. nabrak pohon. Nabrak pohon di sungai itu. Jadi kan namanya pohon Ya. itu mungkin apa namanya tenggelam naik. Nah, mungkin pasang surut ya. enggak, pohon itu di tengah-tengah mungkin enggak nampak kapten kapalnya itu. Kapten kapalnya Nabrak. ya. Tapi tidak anu ya, tidak apa muatan tidak lebih Overload, udah tuh overload. Waduh. kapasitasnya melebihi. Sudah tuh Iya. apa mungkin kapalnya sudah tidak layak Jalan jalan. itu seharusnya juga harus diperhatikan. Harus juga. Bukan hanya di diperhatikan. pesawat aja untuk layak Iya. terbang atau layak jalan ya. Iya, Untuk layak kendaraan. jalan Ya. ya kan. Jadi waktu berangkat tuh betul-betul safety lah semua. Betul. Kemarin Ya. Pak Gubernur juga menghimbau bahwasanya agar diperhatikan. Pak Gubernur Rasyid mengimbau ya. Memang menghimbau. Iya. Harusnya kan diperiksa yang punya kapal itu ya. Apa yang terjadi? Terus diperiksa apakah safety-nya lengkap, apakah pelampunya ada atau kok bisa overload. Ya itu punya bagian penyidik lah. Sudah itu usia kapal berapa? Iya. ya kan? Saya takut hanya kena tunggul aja, tunggul kecil pecah dia. Nah itu dia yang terjadi. Nah Mas. itu. Dia nabrak pas terus habis itu bisa balik. Iya. Aduh kasihan. Gitu tuh. Bisa saja usianya udah tua itu kapal itu kan. Oh, wallahualam. Tapi tetap jalan juga. Tetap jalan juga. Berarti kan fungsi pengawasan harus. Nah, Adalah Dinas Perhubungan lah tuh. Kita lanjut lah tuh ya. Baik. Nah, Dan ini- next, apa lagi tuh? Bukan, Bapak baca enggak Sekda Provinsi Riau meradang. Oh ya, itu lagi hot news itu. Iya, dia apa dalam rapat ya? Dalam rapat yang Nah. dihadiri oleh langsung gubernur dan Iya. wakil gubernur. Enggak, ya. wakil gubernur enggak hadir. Oh, tak ada Nggak ada Pak. waktu itu lagi keluar kota dia. Lagi keluar kota. Jadi di depan Pak Gubernur memang luar biasa. Meradang. Sekda, Waktu ya. itu evaluasi kegiatan ya, Iya. anggaran 2023. Iya. Enggak, yang tak sedap tuh meradangnya dalam Menyala-nyalai orang. bukan dalam rapat terbuka. Gitu. Rapat terbuka ya. Istilahnya wartawan ada gitu. Jadi konsumsi publik jadi. Oh iya, iya. Iya kan? Seharusnya kan secara etika kalau hal begitu Rapat tertutup tuh ya. internal lah dulu. Iya. Iya kan, kalau kayak gini kan, wah, ya kan, dia meradang, berarti kan selama ini apa kerja dia? Ketotol dia meradang gitu ya kan? Iya. Iya kan? Dia yang mengawasi anak-anak buah dia. Padahal dia orang nomor 1 SN gitu ya. Harusnya orang dia nomor yang- 3 di Riau orang ya nomor kan? 3 di Riau Ah. gitu kan. Atau meradang-meradang ya kan? Tiba-tiba meradang. Semuanya yang ini enggak Udah betul, tuh, yang enggak, tidak apa betul. dia buka kasus lagi. Iyalah itulah meradang tuh buka kasus tuh Bukan, ya. dia tidak sesuai dengan kerjaannya malah dibuka kasus yang ini. Ada istilahnya ada Ya. dana yang ditilam gitu. Iya. Kacau nih kawan. Tapi sebenarnya ya bagus lah kita. Bukan. Baiklah. Berarti di Riau ini ada pejabat yang macam Pak Mahfud ya kan. Oh, iya, Wah, yang mau daerahnya ke depan dibersih, Oh iya iya. bagus ya kan. Jauh dari KKN ya kan. Jauh dari hedon gitu ya. Ada dari Edon ya kan. Ya itu. Ah iya iya iya. Saya takut peristiwa Edon itu juga bikin dia marah mungkin. Jauh dari ini. Iya, tapi Pak Eka, saya bukan apa-apa. Ini dengan meradangnya Sekda, dengan kegiatan terutama apa tuh payung ya, Payung elektrik payung di listrik Masjid ya. An-Nur ya. Bahkan ke Jati sendiri juga Bukan, sudah periksa. Bukan, istilahnya ini Pak Sekda tuh sudah buka ini tanpa kulit. Nih, Pertama dia bilang tender tidak benar, tender tidak benar. sudah itu tenaga ahlinya Tenaga ahli abal-abal. palsu, semua palsu. Saya Kalau tahu sudah mana palsu. begini, aparat hukum tidak turun, Iya. itu aparat hukumnya kelewatan tuh Pak Eka. Ya kan? Udah jelas loh, bukti ada yang ngomong orang nomor 3 di Riau. Iya. Ya kan? Nggak mungkin hoax, nggak mungkin KW apa Iya. yang disampaikan Sekda tuh. Iya. Saya Nah, udah tuh, sebenarnya tahu juga masalah ini.
Nanti kalau dibuka bahaya. Siapa yang punya. Saya sebagai masyarakat, saya mintalah Polda sama Kejati ya. Kajati itu turun segera. Kalau perlu panggil Sekda. Betul. Bapak ngomong kayak gini, mana buktinya ini? Panggil usut, panggil kontraktor, panggil panitia tender itu. Iya. Nah, jangan ngomong di media aja, ya kan? Jangan beraninya di rapat terbuka. Ini toto siang tadi, pula lagi, meradang pula dia lagi. Menuduh apa? Dinas Kesehatan. Oh iya, Dinas Kesehatan. Dana stunting. Iya, ditilep. Nah, ini ada dua kabupaten yang tidak mendapatkan dana dan sudah jadi sorotan aparat hukum. Ini kalau tidak turun juga Pak saya sempat bertanya juga tadi kalau tidak turun juga Pak Kajati sama Pak Kapolda memeriksa ini kelewatan. Saya coba bertanya juga ke Kepala Dinas Kesehatan, teman belum ada jawaban. Kemudian saya tanya beberapa stafnya, mereka tidak tahu. Ngeri ya. Terkadang kita nggak tahu nih bukan. Yang jelas nggak mungkin lah kalau Sekda itu ngomongnya abal-abal. Pasti dia punya bukti yang jelas ya. Pasti dia mendapat laporan yang jelas ya kan. ASN di Riau orang nomor 1 Pak. Betul. Di pemerintahan orang nomor 3 Pak. Ya kan Sekda itu. Nggak main-main jabatan beliau itu. Iya. Dipertaruhkan itu. Nggak mungkin dia asbun itu asal bunyi aja. Udahlah kita tinggalkan Pak Sekda itu ya kan. Biarlah dia berembuk sama gubernur, wakil gubernur. Iya. Kalau bukan, maksud saya kalau bisa ke depan nih. Tinggal waktu berapa bulan lagi mereka nih anyut ya kan. Baik-baik lah ya kan. Kita kan untuk masa jabatan akhir Pak Samsuar dengan Pak rezim jalan ya, tinggal hitungan bulan. Iya, kalau dia maju pileg ya otomatis kan mundur. Oktober udah mundur dia. Bayangkan tinggal jangan sampai ada saling cuci tangan ya. Saling menyalahkan, saling lempar tangan gitu. Aduh. Apalagi masalah PJPKU sama Kampar. Ini wali kota Pekanbaru. Ini nih. Ini bukan Mei ini. Tanggal 13-nya habis. 13, 20. SK-nya habis. Itu pelantikan. 13 ya? 13 nih. 13 Mei. Saya dapat kabar calon-calon PJ ini udah ke Jakarta semua, Pak. Iya, sudah ke Jakarta. Bobi Rahman berarti sudah ke Jakarta kan? Semua. Taufik juga gitu ya? Kayaknya informasi. Sudah mengurus, sudah menunggu. Bahkan. Ya mungkin PJ juga sudah mengurus juga. Rasa saya sudah ke sana. Udah. Udah untuk diperpanjang kembali. PJPKU UN, PJPKU Kampar. Walaupun tidak diusulkan gubernur. Tetap dia ngurus juga. Iya. Memang sekarang ini tadi di Liputan Oke banyak kriteria, maksudnya keberhasilan PJ wali kota. Yang paling saya pertanyakan, bukan. Kenapa gubernur tidak mengusulkan orang ini? Apa sih salah orang ini? Nggak, apa salahnya? Nanti kita tanya Pak Gubernur ya. Harusnya kan orang tidak mengusul itu punya alasan ya. Saya melihat UUN itu 1 tahun jadi PJ sama Kamsul tuh nggak bagus. Iya kan? Kemarin saya mau nanya itu cuma kerangen aja. Tidak pernah koordinasi sama saya sebagai gubernur. Makanya periode ini tidak saya usulkan lagi seperti periode tahun lalu. Tapi tidak saya usulkan pun jadi dia. Pokoknya jangan ada dusta di antara mereka lah. Tapi saya di satu sisi memang kalau tidak ada koordinasi ya Pak Gubernur kan harusnya bisa ngasih tahu. Kan? Iya dong, anak buahnya. Hasil evaluasi. Anak buahnya. Kalau perlu panggil UUN, Kamsol, kamu staf saya. Udahlah, kamu balik lah ya ke dinas, ke badan. Ini biar orang lain juga. Oke. Enak kan? Jangan diam-diam diusulkan sembunyi-sembunyi kan? Tahu-tahu ketahuan juga nggak diusulkan orang duanya. Yang 2 ini juga sama. Ke Jakarta juga. Iya, dia ngurus juga. Orang yang dipertahankan. Iya. Pasti lah. Yang keluarkan SK bukan gubernur. Yang keluarkan ke SK orang ke Jakarta. Berjuang lah dia. Ya mudah-mudahan kita melihat. Kalau misalnya diperpanjang. Ya, kalau saya Pak, bagus sih kita diperpanjang. Ya, ini tahun politik. Dan kalau bisa lah orangnya kalau kurang pasti ada kurang. Nggak ada orang yang sempurna. Tapi kalau bisa kan, daripada nanti orang baru merombak lagi. Ini tahun politik. Tahun politik. Ya, 2024 Februari kita sudah persiapan pun mesti matang. Betul. Ya kan? Betul. Lebih bagus lah mereka lagi, ya kan? Ya, jadi udah 1 tahun kemarin tuh ya perombakan, penyesuaian. Ya penyesuaian lah biasanya. Sekarang tinggal jalan. Kalau diganti lagi kan orang baru lagi kan. Ulang dari nol lagi. Berubah lagi sekda, kepala dinas gini-gini. Mana mikir politik lagi. Persiapan pemilu, persiapan pilpres. Iya Pak. Betul. Sekarang ini persiapannya. Februari 2024 sudah mulai masuk legislatif. Dan itu enggak kerja main-main itu. Itu bakalan berat itu.
Ya Gimana dia akan netral nantinya kan? Nah, ya bukan masalah netral. Ya taruh lah. Tapi itu tidak memihak. kerja kepala daerah lah ya kan. Betul. Udahlah, bikin pusing kita. Iya. Udah tuh saya kemarin terkejut juga, Om Eka. Membaca rapat evaluasi Riau tentang APBD-nya. Berapa silpanya? Bukan silpanya, sudah 2 triwulan. 2 triwulan itu berarti kan 6 bulan. Ya? Udah 6 bulan. Masih 25%. 25% ya. Coba bayangkan, Bang. Masih sangat kecil Dan sekali ya. APBD kita tuh 9T. Masih realisasinya masih 25%. Jadi 6 bulan itu apa kerja orang? Kerja OPD itu apa gitu? Iya. Kerja gubernur, kerja wakil gubernur, kerja sekda itu apa gitu? Masih 25%. Masih 25% ya. Berarti Padahal kalau kita hitung-hitung lagi, berarti tinggal 2 triwulan lagi. Iya, 2 triwulan. Kalau 2 triwulan lagi, Pak, berarti kan 50% cuma. Silpa lagi kita. Silpa lagi. Padahal silpa kita 2022 kemarin hampir 500 miliar lebih. Hampir 500 miliar ya. Sudah tuh kan silpa nih nanti masuk nih di APBD 2023. Ya. Tambah lagi APBD kita. APBD yang jelas saja sekarang baru 25%. Baru 25% tuh. Sudah tuh nanti katanya bulan Juni dapat pula kita lagi masuk dana 1 triliun. Dari PI-nya. PI itu ya. Blok rokan ya. Tentu ini masuk juga ke APBDP. PPDP lagi ya. Ngabisin yang murni aja susah. Apalagi ngabisin APBDP. Itu bayangkan. Iya. Berarti kan 2024 silpa lagi kita. Iya. Dijikan bantuan keuangan aja. Bantuan keuangan kemarin pemerintah. Macam mana kita mau minta dana ke pusat? Dana yang ada bisa kok ngabisi. Yang ada pun habis dengan instansi vertikal juga. Iya, instansi vertikal lagi. Iya. Gitu. Dan gaji pegawai ya. Bayangkan. Ya kalau nggak dikasih vertikal nggak habis-habis juga. Silpa juga bagus. Vertikal tuh banyak yang belum siap tuh. Aduh. Ampun. Jadi kita berharap dengan udah masuk 2 kali triwulan ini. Iya. Jadi kata baru 25%, sisa 75% itu mengejarnya cukup susah. Iya benar. Sudah tuh ini Pak. Saya heran juga. Kita asesmen sudah lama. Pak Gubernur ngadakan asesmen ya. Itu eselon 2 ya? Ya. Sudah tuh Pak Gubernur kan kemarin kunjungan kerja tuh ke Singapura, Malaysia. Sangka kita balik Malaysia ada pelantikan ya. Sampai sekarang nggak ada dilantik-lantik. Jadi buat apa ngadain asesmen itu? Mungkin ntar lagi habis pulang umroh. Waktu dia juga sedikit lagi mau habis kan. Masa harusnya kan biasanya ada di injury time itu. Jadi berbisa ini. Gitu. Enggak, nanti diisukan orang. Bukan apa-apa. Kalau pelantikan udah awal-awal mau Pilpres pemilu, ini bukan tim Provinsi Riau lagi, ini pejabat tim sukses ini kan orang. Pejabat tim sukses ya. Betul. Iya, enggak ada apa gitu masalahnya. Kenapa enggak dilantik? Apa memang KSAN pusat enggak setuju? Apa gimana? Banyak tarik ulur mungkin. Atau mungkin dilihat. Saya yakin kalau setuju pasti udah dilantiknya lah. Iya kan? Dia butuh cepat juga kan. Butuh orang yang satu pemikiran sama dia. Betul. Butuh satu visi, suatu misi, ya. Sampai sekarang Pak, asesmen udah lama Pak. Yang namanya visi kepala dinas itu tak ada, gitu kan? Yang ada visi gubernur. Enggak dilantik-lantiknya. Aduh. Mungkin kesibukan beliau. Mungkin saya rasa habis umroh. Pak beliau akan berangkat umroh tanggal 7 Mei nanti dan akan selama 12 hari beliau ada di Mekah. Sudah itu katanya beliau kan mau mau umroh ya. Ya, mau tanggal 7. Tanggal 7 ya. Bulan tanggal 18 lah. Kita enggak melarang lah umroh. Ya. Tapi ya umroh. Tapi maksudnya pemerintah ini tetap kondusif. Ya kan? Ya jangan bongkar-bongkaran, sekda ngomong ini, wagub ngomong ini, gubernur ngomong ini ya kan. Bingung anak buah Pak. Iya, betul. Ya kan? Betul. Karena di satu sisi itu jadi saya mendapat infonya ya saling melempar bola tadi. Kan udah di masyarakat kerja ada apa nih orang bertiga nih kan. Lepas masalah CSR, lepas masalah apa? Masalah apa kemarin? Tas-tas KW. Timbul pula masalah ini lagi kan. Jadi masalah aja di Pemprov tuh. Bahkan ada mobil listrik tuh kalau yang enggak ini balikan aja lagi. Aduh, kacau. Bukan, padahal ini kan habis lebar, harusnya udah maaf-maafan, harusnya udah kondusif lah ya kan. Ternyata masih perang. Ya mungkin bulan puasa dipendam.
Pas setelah puasa, setelah Lebaran baru dibongkar lagi. Satu kita berharap ya, sama Pak Gubernur kembali haji itu kalau bisa cepat-cepat lah PBDP ya, karena PBD perubahan ya kan. Seharusnya PBD perubahan sudah mulai masuk. Iya, ini udah bulan 6. Iya, jangan ujung-ujung tahun nanti, ya kan. Jangan sampai nanti baru ketok palu bulan 7. Kapan mau melaksanakan? Bulan 8, bulan 9. Iya. Soalnya Silpa 2022 masih ada 500 miliar. Bahkan sekarang pencairan pun agak tertunda. Kemarin ada kesalahan sistem, pencairan saya pun agak tertunda bulan harusnya bulan Maret. Iya, itu memang terjadi sistemnya di Jakarta ya. Saya bilang. Jadi banyak faktor. Ya, cepat dong APBD itu ya kan. Silpa kita 2022 besar. Saya kita masukkan 2023 kan. Iya. Udah tuh nanti ada PI lagi. 1 PI triliun lagi, 1 katanya. triliun, ya. Iya, jadi kalau lebih Passive cepat income. APBDP kan lebih cepat kita menghabiskannya. Ya kan? Betul. Itulah, udah tuh yang bikin saya kaget lagi apa Pak? Tadi pagi ternyata Kabupaten Rohul itu termasuk kabupaten termiskin rupanya di Riau. Termiskin di Riau. Rohul. Saya kaget Pak. Kenapa? Saya hampir mutar lah seluruh Rohul. Tak ada hutan lagi Pak. Isinya hutan sawit semua. Tapi kok bisa termiskin? Masuk termiskin daerahnya. Berarti analisa saya, ini yang punya sawit ini masyarakat apa siapa dia kan? Kalau masyarakat nggak mungkin ada yang miskin. Rohul tuh kaya dengan sumber daya alamnya. Kaya Pak, minyak ada, ya. sawit hampir semua daerah Pak. Hah? Oh cepet. Oh kita udah gini-gini. Sawit hampir semua daerah. Iya, sawit banyak dia tempat wisata kan bagus. Banyak lah semuanya, hampir semuanya ya. Kok masuk daerah termiskin juga? Siapa bupatinya tuh? Katanya sawit adalah kita siapa sawit? Iya. Kita konglomerat yang punya. Bupatinya siapa? Entahlah tuh Pak. Enggak, kenapa sawit itu kok enggak dikenain pajak ya? Oh, nggak tahu saya. Memang ya, nggak dikenain Enggak ada pajaknya. Ada, PBB ada. Nah. PBB aja. Pajak bumi hasilnya itu kan harusnya kan ada pajaknya. Tuh, ada salah satu orang bilang ke saya tuh pajaknya enggak ada. Kalau PBB ada. PBB, tanahnya, PBB. Tapi saya nggak tahu kalau hasil sawitnya. sawitnya itu pajaknya. Itulah yang kita rebut tuh di BH sawit tuh. Mungkin. Udahlah Pak. Naik darah tinggi kita nengok situasi Riau nih. Iya, kita masyarakat nih itu bupati siapa? Macam bodoh itu kita sama orang-orang dia kan. Ada bupatinya siapa? Entah siapa Perlu nama bupati itu. diklarifikasikan tuh masalah termiskin itu. Apalagi yang jelas kita berharap lah ke depan ini ya gubernur, wagub, sekda damailah. Ya kan. Kalau ada apa-apa janganlah dipecah di luar ya kan, biarlah pecah di perut ya kan. Betul. Kalau kayak gini nih, dengan 2 pernyataan sekda ini tentang kesehatan tadi stunting, tentang Masjid Agung An-Nur, saya yakin nanti akan terbuka lagi yang lain-lain. Betul. Pak Gubernur bisa memanggil kadis-kadis itu juga, tuh. Bener nggak tuh apa yang dikatakan oleh Pak Sekda? Mungkin Pak Gubernur kan nggak tahu. Nggak mungkin lah Pak Gubernur nggak tahu. Kok berani di depan ngomong gitu? Ya mungkin Pak Sekdanya mangkel mungkin nggak juga dia anu kan. Nggak mungkin lah. Namanya Gubernur nggak mungkin nggak nerima laporan dia. Berarti anak buahnya kurang ajar itu. Nggak loyal tuh anak buahnya, ya kan? Dia dipilih sama Gubernur, bantu Gubernur malah. Udahlah Om Eka, pusing kepala aku. Sedangkan yang hedon maaf lahir batin ya Pak. Baiklah itu tadi. Kita di hotel apa? Hotel khas ya. Hotel khas Pekanbaru. Kita ucapkan terima kasih kepada Hotel khas Pekanbaru yang sudah menyediakan tempat untuk kita dan minumannya, makanannya. Oh, asik-asik ya. Iya, tadi ada goreng pisang apa namanya tadi? Wih, enak ya. Enak. Lembut. Oke, saya Eka Saputra dan Bung Jil Kadir. Ya, mengucapkan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riau lebih baik. Riau lebih baik. Jadikan aku